Temanya baru seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Doni di hari Minggu. Temanya ini dia ya, new way of thinking ya, jalan pikiran yang baru. Yuk katakan sama-sama sambil pegang kepalanya, saya memiliki jalan pikiran yang baru. Amin. Yaitu jalan pikiran Tuhan. Haleluya. Kita harus memiliki jalan pikiran Tuhan, jalan pikiran yang baru. Nah, saudara, cara berpikir Tuhan itu seperti apa sih ya? Kalau kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Katakan sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi saudaraku, apa ya jalan pikirannya Tuhan? Gimana cara berpikirnya Tuhan yang kita mengerti? Ingat ya, bahwa Tuhan itu suka melakukan hal yang baru. Yuk sama-sama katakan, Tuhan suka melakukan hal yang baru. Jadi ketika kita betul-betul mau mengenal Tuhan, Tuhan itu suka sekali hal yang baru. Saya akan bacakan beberapa ayat saudara di dalam Yesaya 65 ayat 17 untuk membuktikan apakah benar Tuhan suka hal yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Wah, sekali lagi dalam Yesaya meneguhkan ya, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Ayat dalam perjanjian baru kali ini ya, 2 Korintus 5:17 terkenal sekali ayat ini ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di dalam ayat ini kita melihat saudara bahwa sekali lagi Tuhan suka hal baru. Tuhan rindu kita memiliki hidup yang baru, pikiran yang baru, fresh ya, dimana kita bisa melihat sesuatu dengan kacamatanya Tuhan, saudara. Tapi bagaimana supaya bisa menerima dan mengerti hal yang baru dari Tuhan? Ini yang penting, saudara. Jadi Tuhan ini bukan yang menjadi masalahnya, tetapi kitanya nih. Gimana supaya kita bisa menerima hal yang baru? Nah, saya ada video buat saudara pagi hari ini seperti biasa. Saudara lihat nih ilustrasi yang menarik sekali yang jauh dari gadgetnya ya. Coba lihat sini. Ini suatu pelajaran yang penting supaya kita bisa menerima hal yang baru pada pagi hari ini. Wah, langsung bertumbuh ya. Langsung bertumbuh. Cepat ya. Wah, ada satu nih yang ada beda ya. Ditutup saudara. Lihat mukanya. Keras katanya kepalanya. Pada bingung semuanya. Nah ya. Siapa yang mengerti ya, kosongkan gelasmu untuk menerima hal yang baru saudara. Jadi kalau saudara ingin menerima hal baru, saudara harus rendah hati mau menerima hal yang baru. Kita tidak bisa mempertahankan hal yang lama, tetapi kita juga pengen hal yang baru. Nah saudara, mari miliki sikap hati yang rendah hati pagi hari ini untuk menerima hal yang baru dari Tuhan. Nah, siapa yang siap menerima hal yang baru? Coba kasih reactionnya ya pagi hari ini, kita mau semangat. Siapa yang siap menerima hal yang baru? Kasih reactionnya, hatinya ya, dimanapun Bapak Ibu ya, pagi-pagi ya, semangat. Ini gambaran dari sukacita surga, gambaran dari semangat cinta kita pada Tuhan, dimana kita cari Tuhan subuh-subuh ya, apalagi yang Indonesia bagian barat nih ya. Dan kita percaya Tuhan sudah siap hal yang baru buat kita. Bahkan ada lagunya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Itu bukan hanya
hanya setahun 2 tahun, tapi selalu baru pagi hari ini, saudara. Nah, kita mau lihat, saudara, apa sih syaratnya untuk menyambung ya dengan jalannya Tuhan, nyambung mengerti hal-hal baru dari Tuhan. Apa syaratnya, saudara? Ini yang kerap kali saya lagi berdoa, berpikir, gimana ya Tuhan, apakah ada caranya supaya saya mudah untuk bisa nyambung, ngerti dengan cara pikir Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang ada masalah, ya keuangan kah, keluarga kah, saudara itu butuh jalan yang baru. Kenapa? Karena jalan yang lama kan sudah terbukti mentok ya. Oleh karena itu yuk buka hati. Tuhan, saya mau nyambung nih, kepekaan untuk saya mengerti apa sih maksud Tuhan. Tadi Pak Syuling itu saya kenal, saya waktu kunjungan di BR 08 ya, di sesi yang kedua ya. Pas sampai kunjungan ke sana, dia sharing ya perjalanan hidupnya. Lalu saya bilang, Pak Syuling, ayo bersaksi, ini luar biasa sekali ya. Pak Syuling ini bukan orang biasa ya, benar-benar orang tajir, saudara, orang kaya, saudara ya. Kalau nggak tampangnya, wah saudara nggak ngerti. Dia biasa pakai supir ya, saya aja kayaknya nggak pernah pakai supir ya, nggak pernah punya supir gitu ya. Berarti saudara bisa bayangkan level ekonominya jauh di atas saya, tapi saat ini dia terpuruk dan dia harus jadi nge-Grab. Saudara, Tuhan sedang latih dia dan memberi kepekaan ya. Selama dia ikut VMP ini, dia berasal dari gereja yang mega church, saudara ya, tapi dia di sini dia belajar bagaimana untuk melihat cara Tuhan membuka jalan dari nge-Grab, saudara, sampai dia bisa menerima tamu-tamu dari luar, dari China. Saudara, yuk buka hati, amin, untuk betul-betul saudara perlu ngerti jalan Tuhan yang baru. Nah, gimana ya? Kita lihat nih ayat penting ini, ayat kunci pada pagi hari ini saya mau bagikan buat saudara ya. 1 Korintus 2:16. Kalau bisa baca bareng, kita baca bareng ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia ya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, saudara, Paulus di sini menuliskan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, saudara. Paulus dengan berani mengatakan bahwa orang-orang yang mengetahui pikiran Tuhan yaitu orang-orang yang memiliki pikiran Kristus, orang-orang yang punya pikiran Yesus. Oleh karena itu, saudara, yang pertama syaratnya, kalau saudara rindu kita mengerti jalan Tuhan, saudara harus punya pikiran Yesus, pikiran Kristus dalam pikiran kita. Kalau enggak ngerti. Karena apa? Pikiran kita tahu, saudara tahu ya, pikiran saya nih kayaknya pinter gitu ya, kayaknya keren gitu, coba diikutin, wah terlibat hutang ya, terlibat hal-hal yang nggak baik ya, penuh dengan kemarahan. Nih pikiran kita udah usang, saudara. Manusia pikirannya ya segitu, saudara. Oleh karena itu kita punya kesempatan loh, seperti Rasul Paulus berkata, miliki pikiran Kristus. Sama-sama katakan, saya memiliki pikiran Kristus. Oleh karena itu, saudara, wajib, nah ini nih, kalau mau memiliki pikiran Kristus, saudara wajib tiap hari diinstal firman Tuhan, saudara. Ini bukan pikiran kita, ini pikiran Kristus, saudara. Kalau saya di handphone saya ini, saudara, ada namanya aplikasi BCA ya. Nah, saudara tahu ya tujuannya? Saya nggak bisa transfer pakai handphone saya nggak bisa, nggak punya kemampuan untuk saya bisa melihat misalnya saldo saya, mutasi kondisi keuangan saya pakai handphone. Saya nggak punya, saya nggak bisa bikin programnya, tetapi ada caranya. Saya bisa install di sini aplikasi BCA, bukan yang buat, bukan saya cuma bisa install. Ketika saya install di dalam handphone saya yang tadinya handphone yang bodoh, yang tidak bisa mengecek apapun, transfer apapun, ketika saya install handphone saya dengan aplikasi dari BCA,
tiba-tiba handphone saya jadi pinter dalam hal keuangan. Amin. Ya, siapa yang ngerti saudara? Kasih reactionnya. Demikian juga kita. Kalau saudara bingung, aduh Tuhan saya bingung nih masalah keuangan saya gimana, bayar utang, tagihan ini, tagihan itu nih, bentar lagi jatuh tempo, ini lagi pusing, belum lagi ada yang keluarga yang sakit, belum lagi anak butuh uang sekolah, pusing kan saudara? Ya memang, karena apa? Karena pikiran kita yang dipakai, penting makannya tiap hari kita, kenapa ada fikir? Nah, admin akan share tuh linknya ya. Kenapa ada fikir? Supaya saudara diinstal oleh firman Tuhan setiap hari. Karena cara kerjanya seperti itu, harus diinstal setiap hari, baru terus. Pengertian baru terus, dari hal yang sederhana, saudara nanti ini diinstal terus. Nah, saya akan buat saudara belajar hal penting ini ya. Contoh. Nah, saudara nih contoh pertama, tes pikiran yang belum diinstal tuh seperti apa ke dalam pikiran saudara ya. Nah, saudara perhatikan berikut ini ya. Sungguh-sungguh nih perhatiin ya. Sungguh-sungguh saudara perhatikan, berusaha mengerti dengan segenap hati saudara. Oke, segenap hati saudara, saya memberikan sebuah contoh ya. Mulai ya, 1, 2, 3 ya. Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вначале было Слово, Coba и saudara. Слово было у Бога. И Слово. Coba di sini yang ngerti kasih reactionnya. Dalam hati saudara, kenapa ini orangnya? Apa ini ngomong gelebek-gelebek saudara ya? Dia sedang baca Alkitab loh saudara. Tahu nggak yang ditulisan ini? Ini firman Tuhan. Siapa yang ngerti kasih reactionnya? Coba saya mau lihat dulu. Ada jangan-jangan ada yang ngerti nih. Jangan-jangan Kak Ira ngerti nih. Apa perlu diulang saudara ya? Nggak usah. Perlu diulang nggak nih? Enggak. Saya yakin diulang 100 kali saudara juga gak akan ngerti ya. Saudara, kenapa saudara gak ngerti? Itu tuh firman Tuhan loh, yang barusan dikatakan, yang gelebek-gelebek gitu saudara ya. Nah, bingung, pusing, saya gak ngerti itu opo ya, itu gak ngerti. Sederhana gini, saudara pusing karena bahasa Rusia itu belum diinstal di pikiran saudara ya. Bahasa Rusia itu belum diinstal sekali lagi di pikiran saudara. Tadi saya putar itu tentang Yohanes 1 ayat 1 dengan bahasa Rusia. Saya ngerti nggak? Enggak. Saudara juga nggak ngerti ternyata. Gimana sih ya? Tapi sederhananya, sekali lagi karena bahasa Rusia belum diinstal di pikiran saudara. Bukan yang salah bahasanya. Demikian juga kita sama Tuhan. Tuhan ngomong sama kita. Kita bingung, stres saudara. Padahal itu jalan yang Tuhan kasih. Tapi karena belum diinstal, saudara nggak ngerti pikiran Tuhan. Nah, saya kasih contoh yang kedua. Semoga kali ini saudara ada yang kasih reactionnya. Kita coba ya. Ya. Oke. Sang Sabdo iku wus ono. Dene Sang Sabdo iku nunggil karo Allah, sarta Sang Sabdo iku Allah. Panjenengane iku wiwit ing kala purwa wus nunggil karo Allah. Samubareng kabeh katitahake dening panjenengane. Siapa yang ngerti? Coba. Saya stop share screen-nya dulu deh. Ada yang ngerti ya? Hah? Ini masih ada. Oh. Nah, ini puji Tuhan nih. Oh, Bu Mia ngerti ya, Bu Mia ya. Nah, ada banyak yang kasih. Ada juga yang ngerti. Panjenengan piye toh ya? Orang ngerti ya. Wah, Bu Yeni ngerti. Masa sih Bu Yeni? Kira orang Kupang ya kan? Nah, kenapa saudara, Bu Kristina juga mesti ngerti nih ya. Bu Kristina kan orang Jawa ya, mesti ngerti ya. Nah, kenapa saudara ngerti?
Karena buat sebagian saudara itu sudah diinstal bahasa Jawa dalam pikiran saudara, sehingga saudara nggak ada kesulitan untuk mengerti ya. Nah oleh karena itu saudara, pagi ini saudara, bahasa itu sudah diinstal di pikiran saudara ya. Oleh karena itu gimana caranya saudara? Karena bahasa itu saudara terus ulang-ulang sejak saudara masih kecil. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu ya, membicarakan apabila kau duduk rumahmu dan selanjutnya. Ketika saudara melakukan firman Tuhan diulang terus, saudara akan ngerti rencana Tuhan nanti. Kalau saudara mau punya keuangan yang kuat, saudara harus install kebenaran mengelola keuangan. Kalau saudara nggak diinstal, nggak akan ngerti saudara. Nah, di sini banyak banget orang yang kaya di usia tua, bahkan sekarang kecil-kecil udah jago finansial. Kalau saudara yang ikut kemarin di hari VIP gabungan sebelumnya, itu anak-anak kecil tuh udah pada pinter saudara ngatur keuangan. Ini Ray Kroc yang buat McDonald itu 52 tahun. Kenapa masalahnya? Karena masalah diinstal pikirannya. Kalau saudara mau punya pilar kesehatan yang kuat, saudara harus install kebenaran berulang-ulang melatih tubuh. Berulang-ulang saudara. Oleh karena itu, ya dalam Yosua 14 dikatakan, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini katanya. Ya, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatan sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Gambaran bahwa apa? Ketika orang-orang itu diinstal pikirannya Tuhan, pikiran yang baru untuk kesehatannya, dia akan luar biasa. Nah, saudara aku lihat di sini. Ini usia 79 tahun. Pria jadi model. 79 tahun kayak begini, saudara. Dan ini usianya, tunggu. Ini Joanne yang ikut 4K. Saya sering putar videonya. Ini 2020 itu 74 tahun. Berarti 4 tahun lo tambah lagi ya udah 78, saudara. Waduh, saudara. Apa yang dari pikiran saudara ketika usia sekian? Kalau di pikiran saudara usianya udah males, udah bongkok dan sebagainya, salah. Pikiran saudara harus mulai diinstal hal-hal yang baru. Nah, oleh karena itu saudara, yang terakhir saya mau share saudara, untuk mencapai proses installing yang benar, saudara harus namanya disiplin. Amin, saudara. Disiplin adalah jembatan baru antara kita yang sekarang dan kita yang akan datang. Oleh karena itu kalau ikut V-Club, ikut CLT, saudara ngerti bahwa kita rada strict dalam hal disiplin. Karena ini kelemahannya saudara. Oleh karena itu ayat terakhir buat pagi ini, karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun, harus disiplin saudara, akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan setiap orang yang terus mengetuk, maka pintu akan dibukakan baginya. Sharing kan ya apa yang saudara dapatkan, hal sederhana pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menyiapkan hal yang baru buat kami. Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu terus menerus dalam nama Yesus. Amin. Selamat